itu oke. Sekarang langkah pertama apa nih? Betul. Karena keterbukaan ya Pak kita di sini. Jadi kita nggak ada yang disembunyikan. Nggak ada sembunyikan. Iya. Dia rindu menyembah seperti yang Tuhan berikan kepada kami. Shalom. Shalom. Ya, kita kembali kepada podcast dari Redemption Production. Dan saat ini kita bersama-sama dengan Pak Peter. Shalom Pak Andi. Shalom Pak Peter, shalom Ibu Valen. Shalom Pak Andi. Nah, biasanya Pak Peter yang jadi host. Kali ini saya yang jadi hostnya, saudara. Iya. Dan wah, ini satu kehormatan Pak Oh, Peter. saya juga kehormatan loh. Ditanya sama, ketemu sama hamba Tuhan. Puji Tuhan. Puji Bisa kita Tuhan. tanya-tanya ya, Ma? Iya. Saudara, saat ini kita ingin membahas sedikit tentang Soul of Worship. Hari ini kita bahas tentang anniversary mereka yang pertama Soul of Worship dalam mereka di Hotline. Radio Hotline. Ya, di Hotline. Tiap hari Kamis jam 8 malam. Iya. Jam 8 malam. Dan kita sekarang ingin berkenalan dengan Pak Peter sama Ibu Valen. Bagaimana? Mari silakan ceritakan Pak Peter atau Ibu Valen. Dari istri saya dulu saja. Oh iya. Ladies Ya. Jangan first. dong, dari Peter dulu. Tuh, tapi ini saling merendahkan hati Pak. Ini saling tunjuk-menunjuk. Baik, saya duluan. Nama saya Peter Rahadi. Kami ada, ya Peter Rahadi. Kami dari Solo Worship yang terus bersemangat dan terus berkomit tentang melayani Tuhan. Lihat Tuhan aja ngomong loh. Yes. Kata Amin. Nah, itu luar biasa. Yang luar biasa. Suara geledek itu suara Tuhan Suara juga. Tuhan, Gemuruh Pak. ya. Betul gitu. Dari surga. Iya, dan sampai sementara saya itu dulu ya Pak ya. Supaya istri saya bisa memperkenalkan diri. Oh iya, Iya. baik. Mari Ibu Valen silakan Ibu Puji Valen. Tuhan, shalom semuanya sekali lagi. Saya dengan Valen Rahadi. Begitu juga saya bersama dengan suami saya. Memang Tuhan memberi visi di dalam Soul Worship ini. Nanti suami saya akan menjelaskan, nggak sekonyong-konyong ya, mendapat visi dari Tuhan itu. Dan bahkan jelas sekali Tuhan memberikan tepat sesuai dengan firman Tuhannya. Dan visi misi nanti Peter bisa jelaskan. Dan Soul Worship ini adalah kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pemuji penyembah yang berangkat dari lubuk hati, dari jiwa. Nanti mungkin sekali lagi mungkin suami saya Peter akan menjelaskannya bersama-sama. Mari silakan Pak Peter. Yes, silakan. Jadi latar belakang saya sebenarnya tadinya bukan seorang penginjil dan lain-lainnya Pak. Karena memang Tuhan panggil kita melayani Tuhan dari awal, dari tahun 80 itu untuk melayani di musik. Waktu itu bersama dengan teman-teman YPPII. Oh. Iya. Jadi kita adalah band pertamanya YPPII di Jakarta di MPK. Iya. Dengan namanya band Soteria Pak. Karena kita pelayanan Soteria. Oh iya iya. Iya kan? Nah, bersama dengan Oatmeal dan lain-lain. Lalu saya itu di Melawai 4. Di Melawai, waktu kantornya masih di Melawai. Melawai 4 itu. Iya, di Melawai 4. Lalu saya ikut sekolah Alkitab malam di situ. Saya dapat kesempatan. Iya. Jadi saya angkatan 8 saat itu. Angkatan 8. Iya. Nah, masih pelayanan di musik Pak saat itu. Walaupun sudah ikut sekolah Alkitab, tapi tetap pelayanannya tetap di musik karena passion saya di musik gitu. Oh iya. Sampai akhirnya pada satu hari Tuhan pakai kami melayani Tuhan bersama-sama dengan Jonathan Prawira tahun 2000. Tahun 99. 2000. Iya, bersama dengan istri. Oh, iya, kami pelayan bareng-bareng. Lalu tiba-tiba ketemu Pastor Jonathan, kita diajak pelayan bareng sama-sama. Dia bilang, kalian ini aneh, grupnya cuma 3, habis drum, bass, keyboard, sama WL. Oh gitu. Waktu itu WL-nya Valen sama Farah Pati Salamau. Iya. Iya ya. Nah, tapi di saat habis pelayanan saat itu, pas kita pulang, bukan pulang begitu saja, tapi Pastor Jonathan bilang, ikut pelayanan bareng sama saya ya, saya suka sama band kalian. Oh gitu ya, iya. Nah dari situ Pastor Jonathan Prawira
memotivasi kita terus untuk melayani Tuhan bareng. Iya. Oh, gitu Akhirnya ya? kita dapat visi dan misi pelayanan itu di situ tentang worship. Iya. Jadi yang tadinya kita hanya bermain musik, karena Tuhan pakai tambah lagi ilmu kita di lagu, akhirnya enak juga ya kita menyembah Tuhan. Bener, akhirnya kita merasakan kekuatan penyembahan di dalam pujian itu sendiri. Oh, luar biasa. Nah, akhirnya sampai pelayanan kita terus pelayan bareng-bareng sampai tahun 2000, terus 2000 sampai 2009. Saya sama Pastor Jonathan Prawira ada pelayanan ke Ambon. Oh, Nah, ya, kita ke Ambon nih, pelayanan ke Ambon. Di Ambon itu kita ibadah 2 kali, pelayanan 2 kali. Yang pertama tadinya hanya firman. Tapi yang kedua karena memang kekuatan penyembahan itu kuat tinggi sekali, akhirnya full worship. Oh, luar biasa. Full worship. Nah, di situ saya ngerasain aduh Tuhan luar biasa. Waktu itu kita bergabung dengan Power of Worship Jonathan Prawira. Iya. Pas pulang di pesawat terbang, kita duduk samping di samping. Sediam saya berdoa, Tuhan, saya senang sekali menyembah Engkau gitu. Dan izinkan saya untuk terus bisa menyampaikan sesuatu yang mau Tuhan sampaikan kepada orang lain. Akhirnya Tuhan kasih visi di saya Soul of Worship di pesawat terbang. Soul of Worship. Iya. Kalau Jonathan Prawira Power of Worship, kalau saya dapat Soul of Worship. Oh. Terus saya nggak tunggu lama lagi, mumpung dia di samping saya kan, saya bilang, saya colek, Pastor bro, iya, aku dapat visi dan misi dari Tuhan tentang melayani Tuhan. Apa itu Pit? Soul of Worship. Hah? Iya, kalau bro kan Power of Worship, aku Soul of Worship. Maksudnya gimana? Kalau power kan adalah kekuatan di dalam penyembahan. Kalau soul itu artinya bagaimana kita jiwa. Sebelum dapat power, ya kita mesti punya jiwa yang menyembah dulu. Kalau kita nggak punya jiwa, gimana kita mau dapat power? Betul. Jadi aku lebih dulu, walaupun bro duluan. Saya bilang gitu. Wah keren, dia bilang itu. Aku doain. Saya doain di pesawat saya didoain. Oke Pit, kalau memang setelah amin, oke Pit, kalau memang Tuhan kasih visi apa kamu visi seperti ini, jalanin. Oh. Mendarat pulang saya panggil Valen. Aku dapat visi nih habis pulang. Gimana? Gini. Saya cerita tentang soul of worship. Wah, keren Pak. Yuk kita berdoa, kita komit bareng-bareng kan? Karena kerinduan kita pelayan bareng-bareng sama suami istri dan keluarga. Akhirnya kita berdoa, bergumul. Akhirnya kita dapat satu ayat. Mazmur 34 ayat 2. Karena Tuhan jiwaku bermegah, orang yang rendah hati akan bersuka cita. Maka orang yang rendah hati akan bersuka cita. Jadi karena Tuhan jiwaku bermegah, kan kita menyanyikan kita bermegah karena Tuhan jiwanya. Karena Tuhan Iya, bukan karena siapa-siapa. Jadi kita nyanyi bukan karena kita buat menyanyi menghibur orang-orang yang ada di sini, enggak. Tapi karena Tuhan jiwa saya mau bermegah. Kalau nggak ada Tuhan saya mungkin nggak jadi seperti ini gitu. Dan orang-orang yang rendah hati akan bersuka cita. Gitu. Nah, dapatlah itu, kita berdoa. Wah, amin. Udah selesai. Setelah itu oke. Sekarang langkah pertama apa nih? Wah, kita mesti punya signature kan? Supaya orang mengenal kita. Signaturenya apa? Sedangkan kan nggak ada orang tahu Peter Valen siapa. Mereka cuma taunya Peter Jonathan Prawira. Gitu aja. Nah, tapi saya bersyukur saya dapat label itu karena sampai saat ini juga pun kalau saya ketemu ke gereja yang dulu saya pernah pelayanan, Shalom Pak Gam apa kabar? Aku dengan Peter. Oh, Peter Jonathan Prawira. Iya, gitu aja. Saya udah dapat label lah, gitu, nggak masalah deh. Karena saya juga diberkati untuk hal itu. Jadi saya tidak menutup, nggak mau ini gitu ya. Akhirnya saya tetap orang kenal dengan itu setelah itu. Akhirnya saya ketemu dengan sahabat, diperkenalkan oleh teman saya. Waktu saya kerja di label bersama dengan Pastor Jonathan Prawira tahun 2006, saya kan ada di label Bana Trinity. Nah, teman saya di label Bana Trinity itu memperkenalkan saya ke seorang teman namanya Pinpin Bahtiar. Ya, Pinpin Bahtiar itu saya belum pernah kenal, tapi akhirnya pas kita teleponan, ayo bro ketemu aku dong di Kelapa Gading, aku pengen dengar visi dan misinya. Ngobrol sama Bro Pinpin. Ngobrol 2 kali datang. Udah berdoa lagi, datang lagi kedua kali. Akhirnya bilang, bro, aku ambil komitmen deh, kita jalanin. Aku yang jadi eksekutif produsernya. Jadi kita bikin album. Itu prosesnya panjang ya dalam. Iya, kita bikin album sampai ada album itu. Iya. Nah di album itu ada sahabat-sahabat kami, yaitu Carlo Saba, Carlo Kahitna, ada Angel Karamoy, ada Pastor Jonathan Prawira, ada Hince, Pastor Hince dari Makassar, terus ada Pastor Maria Tamba dari IFGF Singapura, dan teman-teman kami yang lain, semua ada di situ gitu. Dan akhirnya jadilah album itu.
Nah, mulai album itu ada, signature itu, mulailah kita melayani Tuhan. Dan akhirnya orang banyak kenal dari situ. Gitu, ya, dari album itu ya Pak ya? Dari album itu. Tahun 2009? 2010. 2010. Iya. Dan itu terus akhirnya berjalan terus sampai hari ini. Kita berjalan dan akhirnya ya puji Tuhan di tengah pandemik tahun lalu di mana kita lagi bingung karena kita kan full time melayani Tuhan Pak. Iya. Di saat kita lockdown kan kita nggak tahu mau ngapain. Ya Maya. Iya. Kita berdoa mau cari apa ya Tuhan. Masa kita diem gini aja? Karena kalau Zoom kan dipegang sama gereja-gereja. Sedangkan kita juga berjamaat di gereja di City Tower 2. Jadi kita cuma dapat dari situ. Nah terus tapi panggilan kita yang di dalam melayani Tuhan, apa nih Tuhan? Masa cuma sampai di sini aja nih? Stop gitu kan. Kita berdoa, berdoa. Bulan Juli saya ditelepon lagi sama sahabat kami, Mas Yus dari Heartline. Karena kita pernah ngobrol dulu kan, kita sering kerjasama kan. Terus bilang, Pak Peter, masih mau nggak solo worship di Heartline? Di telepon ya kita. Oh ya? Iya, kita itu bulan Juli Pak. Bulan Juli. Iya. Bulan Juli. Ya? Sekarang ini tahun lalu gitu kan. Ya akhirnya terus yes Tuhan. Yes akhirnya ayo kita jalan dulu. Ayo. Akhirnya kita dapat jadwal Pak. Jadwalnya nggak main-main loh. Setiap Rabu dan Kamis. Iya awalnya itu seminggu 2 kali Prime Pak. Time lagi itu ya. Prime time Pak. Setiap Rabu dan Kamis dari Juli sampai Oktober sampai akhir kita bro. Bisa nggak seminggu sekali aja? Karena materinya kita mesti kumpulin terus tiap minggu 2 kali. Iya kan? Nah materi radio kan bukan materi khotbah Pak. Sedangkan kita kan juga mau ada narasumber baru, ada tamu juga gitu. Akhirnya oke lah dikasih 1 minggu sekali. Jadi ini anniversary yang pertama. Di Heartline. Karena ini sesuatu yang reborn lah. Iya. Reborn. Setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun Tuhan izinkan melayani di sebuah radio yang notabene kita nggak pernah kepikiran, nggak pernah Tuhan tahu. Tuhan sediakan. Nah, dan Pastor Jonathan Prawira itu juga punya peranan ya. Sangat. Iya. Baik, nanti kita akan lihat bagaimana sambutan dari Pastor Jonathan Prawira. Oh iya. Begitu. Iya. Kejutan. Tapi nanti pada saat hari hanya. Baik Pak. Puji Tuhan. Dan kita akan masuk ke segmen berikutnya. Baik. Puji Tuhan. Ya, Tuhan berkati. Ya. Kita kembali pada Soul of Worship Anniversary yang pertama ini di Heartline. Dan saudara, setiap hari Kamis jam 8 malam, saudara boleh mendengar radio Heartline kalau saudara ada di jalan. Kalau tidak, saudara bisa melihat YouTube di streamingnya, Heartline. Dan mereka selalu ada dengan narasumber-narasumber yang luar biasa yang diurapi Tuhan. Amen. Dan mereka juga adalah orang-orang yang mau membangun kehidupan rohani bersama. Jadi saudara, Soul of Worship acara ini bukan hanya sekedar nyanyi memuji Tuhan saja, tapi ada pengalaman-pengalaman rohani yang boleh dibagikan. Dan saudara juga bisa membagikan pokok-pokok doa saudara, pergumulan saudara, dan mereka akan doakan sungguh-sungguh dalam setelah acara itu. Saudara boleh kirim mungkin melalui WA atau menjelaskan dari situ juga kepada mereka. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa nih Pak Peter sama Ibu Valen. Setiap kali kalau kami dengar, kalau hari Kamis itu Pak, ada ciri khas Pak Peter waktu itu. Apa itu Pak Andi yang paling semangat sekali dalam berbicara gitu. Pada saat Ibu Valen lagi mau bicara lagi, tunggu Bang. Itu ciri-ciri khas Pak. Ciri khas itu. Iya. Betul, karena keterbukaan ya kita di sini, jadi kita nggak ada yang disembunyikan. Nggak ada sembunyikan. Iya, puji Tuhan. Ya semangat. Soul ya, jiwa. Dari jiwa Pak, dari memang jiwa, Pak. Betul. Nggak ada jaim. Iya. Dan teman-teman kami Pak, teman-teman kami yang dari Kedar juga mereka nonton Pak. Oh iya. Dia bilang Mas Peter sama Mbak Valen ini seru banget. Gitu. Aku suka nontonnya. Luar biasa. Ya karena kebetulan mereka juga suka sharing tentang pernikahan kepada kita. Jadi luar biasa. Jadi berkat ya. Puji Tuhan, senang ya sekali untuk berbagi. Apalagi dalam masa-masa pandemi ini, bukan hanya pribadi lepas pribadi yang lebih membutuhkan Tuhan, tapi di dalam rumah tangga, pasangan suami istri, bagaimana berkomitmen kepada Tuhannya.
itu sangat diuji karena kita mau memenangkan jiwa dan juga panggilan kita untuk pasangan-pasangan suami istri dan keluarga-keluarga. Dan mungkin saya tambahkan sedikit, pada tahun lalu itu ketika kita dibilang lockdown, artinya kita secara physically kita stay at home begitu ya. Kita tidak bisa kemana-mana dan Roh Kudus cuma bilang begini, ya kamu boleh stay at home, tetapi spirit kamu nggak stay at home. Betul. Spirit kamu akan terus bekerja. Dan saya langsung bergejolak dan bergemuruh gitu. Firman Tuhan banyak sekali datang kepada saya. Artinya begini, oh Tuhan, langsung ingat bagaimana Tuhan berkasih karunia kepada Musa. Betul. Ya, seperti itu. Saya juga rindu bahwa Tuhan tunjukkanlah jalan mana yang kita harus tempuh. Kalau hadirat-Mu tidak menyertai aku tidak mau berjalan. Dan pada saat itu memang Maret, April, Mei, Juni 4 bulan lebih kita berdoa, bergumul berdoa. Memang itu stay at home, betul-betul stay, tidak kemana-mana. Dan memang kita bertanya terus. Dan secara pribadi, memang saya suami istri dalam melayani ini soul worship. Tetapi di dalam pribadi saya juga Tuhan bilang bahwa panggilan kita ini untuk meneguhkan iman kita kepada Tuhan, dan panggilan itu akan tetap semakin teguh. Itu ada di 1 Petrus sih kalau nggak salah, 1 Petrus 2 ayat 10, dan itu bilang bahwa, ya saya bacakan sedikit. Di sini dikatakan pada 1 Petrus dibilang bahwa 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Layanilah seorang akan lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tuhan, amin. Jadi jika ayat 11-nya, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Amin. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melayani melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala hal karena Yesus Kristus. Ia yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi saya percaya panggilan untuk melayani ini adalah suatu kehormatan. Ya, jadi kita benar-benar harus mengurus, sebagai pengurus yang baik kita harus sungguh-sungguh. Dan saya percaya saat itu malah roh kita semakin dibakar, semakin disuruh tinggal di rumah. Saya merasa semakin banyak sesuatu hal yang harus kita lakukan gitu. Betul. Karena bukan kita mau menggantikan Tuhan, tapi Tuhan punya amanat agung yang sangat mendasar untuk kita sebagai hamba-hamba Tuhan, bukan yang berjabatan pendeta saja ataupun evangelis, tapi saya percaya hamba Tuhan adalah kita semua ya, sebagai murid yang meneruskan tell the gospel to the world, kepada semua makhluk, kepada dunia ini. Jadi berpadanan dengan itu, saya bersama suami bersama-sama meneruskan soul worship ini. Saya yakin dan percaya bahwa setiap hari seperti tadi Pak Pendeta Andi katakan bahwa banyak sahabat, banyak semua yang lama sudah lama tidak bertemu diketemukan lagi. Dan sahabat-sahabat kami yang melayani bersama-sama kami di soul worship ini adalah kami berdoa juga buat mereka semua. Jadwalnya siapa saja, mari. Jadi bukan yang terkenal, ya maksudnya orang-orang yang punya hati untuk Tuhan, yang selama ini mungkin mau menyampaikan sesuatu tapi belum terlalu sempat kali ya. Kalau seperti Pastor Jonathan, ya itu udah menjadi brother di dalam Tuhan kepada kita. Itu memang kita sama-sama bersinergi. Tetapi saya percaya soul worship ini ingin menyampaikan sesuatu, artinya di dalam kita hidup, di dalam melayani Tuhan, disitulah panggilanmu, pakai dengan baik dan benar, bahwa bukan hanya merenungkan firman Tuhan saja, tetapi naikkan doamu di dalam pujian, karena pujian juga bisa menjadi menghasilkan kemenangan. Pujian dan doa kita dalam pujian itu. Nah, dari pujian ini saya mendengar ada lagu yang sudah ditulis dalam Pak. Iya. Ada Pak. Ada latar belakangnya juga tuh. Ada latar belakangnya. Karena ada kesaksian. Betul. Singkat cepat padat. Jadi begini Pak Andi. Pada suatu hari saya baca firman Tuhan. Tentang orang gila orang yang kerasukan setan yang di Gerasa. Itu, Pak. Nah, saya baca itu Pak. Mungkin nggak banyak orang pun dapat inspirasi dari orang gila ini Pak. Tapi saya pada saat itu Tuhan kasih izin untuk mendapatkan inspirasi dari orang gila ini, Pak. Nah, inspirasinya itu adalah di saat orang gila itu sudah
dipulihkan oleh Tuhan. Jadi waktu Tuhan mau pergi naik perahu, ya kan? Ini saya bacakan firman-Nya. Ya. Pada Yesus dari Markus 5 ya, ayat 18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu minta supaya dia diperkenankan menyertai dia ikut sama Yesus. Ya. Yesus tidak memperkenankannya, tapi dia berkata sama orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau. Ia telah mengasihani engkau. Dan apa yang dilakukan oleh orang gila itu? Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang diperbuat Yesus atas dirinya dan mereka semua jadi heran. Ya, luar biasa. Saya bilang saya ini orang gilanya, Pak. Yang sudah ditebus. Saya nggak nyesel bilang saya orang gilanya. Karena di dunia ini banyak orang gila juga, Pak. Orang gila itu tidak harus gila, orang gila sakit jiwa. Iya. Gila kerja, gila seks, gila pesta-pesta, gila korupsi. Kadarnya beda. Beda, tapi itu tetap gila, Pak. Iya, kadarnya beda. Nah, tapi satu hal, Tuhan tuh mengasihani dia. Iya. Cuman dia nggak tahu. Karena dia hidup dengan kegilaannya itu sendiri. Iya. Nah, firman tadi, setelah orang gila itu sadar, makanya dia melayani Tuhan, dia baru tahu kalau hidup dia tuh indah. Menit waktu itu Tuhan mengasihi dia. Iya, betul, Pak. Jadi, nah lagunya, Pak, berdasarkan ini akhirnya lagunya itu saya dapat lalu saya sharing sama Valen. Akhirnya jadilah lagunya. Kalau mau dengar kita puji, kita naikkan bareng-bareng ya. Nanti saudara juga bisa ikutin, ada teksnya aja di bawah. Puji Tuhan. Ya. Tak pernah ku ragu akan kasih-Mu, tak pernah ku ragu akan firman-Mu. Walau detik, menit, jam, hari pun kan berlalu, namun kasih-Mu Yesus tinggal dalamku. Tak pernah ku ragu akan kasih-Mu, tak pernah ku ragu akan firman-Mu. Walau detik, menit, jam, hari pun kan berlalu, namun kasih-Mu Yesus tinggal dalamku. Ku percaya, kasih-Mu Yesus sungguh nyata bagiku. Ku bersyukur, mujizat terjadi semua karena kasih-Mu. Tak pernah ku ragu akan kasih-Mu, tak pernah ku ragu akan firman-Mu. Amin. Walau detik, menit, jam, hari pun kan berlalu, namun kasih-Mu Yesus tinggal dalamku. Ku percaya, kasih-Mu Yesus sungguh nyata bagiku. Ku bersyukur, mujizat terjadi semua karena kasih-Mu. Ku percaya,
kasih-Mu Yesus sungguh nyata bagiku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Mujizat terjadi semua karena kasih. Mujizat terjadi, mujizat terjadi semua karena kasih-Mu. Haleluya, amin. Saudara, tadi lagunya luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Ku percaya akan Amin. kasih-Mu. Iya, Ku bersyukur. Itu sesuatu yang indah sekali. iya Pak. Saat-saat lagi susah, saat-saat lagi memang sepertinya tidak ada harapan, Percaya saja. percaya saja. Iya, Apa yang Amin. Tuhan sudah buat. iya. Amin. Saya punya pengalaman Pak Peter sama Ibu Valen. Bagaimana Pak? Iya, Pak. Satu kali ada satu keluarga, mereka lagi susah sekali. Sepertinya sudah nggak ada harapan. Firman Tuhan mereka tahu, mereka berdoa sebagai suami istri, mereka berdoa juga dengan pergumulan mereka yang sangat berat pada saat itu. Waktu kami sama-sama dengan mereka, kami sharing, sama-sama diskusi, saya merasa dalam hati saya, semua firman sudah diberitakan. Disuruh doa, mereka sudah doa. Iya. Bangun pagi, mereka suami istri sudah berdoa juga. Iya. Tuhan gerakan dari saya, ayo kita nyanyi yuk. Ah, Oh, iya. Kebetulan suaminya bisa main gitar, Iya. nyanyi. Iya, iya. Karena saya pikir ini karena mereka dari English Service, saya pilih lagu bahasa Inggris. iya. Oh, iya. Waduh, tapi saya nggak rasa apa-apa. Tiba-tiba suaminya sambil main gitar, nyanyi lagu lawas. Apa itu Pak? Apa Andi? itu, Pandu? Yesus memegangku dengan tangannya. Nah awalnya kan ku tidak takut. Iya, betul. Waktu nyanyi itu betul-betul kita rasakan sesuatu yang Ah, benar. Tuhan menjawab pergumulan yang ada. Dan mereka waktu nyanyi itu kayaknya, aduh, udah tumpah Iya. air mata. Karena ada sesuatu hadirat Tuhan. Jadi Tuhan yang menjawab melalui worship. Amin. Iya. Firman sudah mereka tahu. Iya. Jangan takut, jangan khawatir. Sudah mereka tahu. Tapi pada waktu itu tiba-tiba suaminya nyanyi lagu itu. Betul-betul nggak pernah nyanyikan sebelumnya. Iya, iya. Tapi dia nyanyi itu sesuatu yang Tuhan pulihkan hati mereka pada saat itu. Iya. Itulah Puji kekuatan Tuhan, worship. puji- Yes. Betul Pak Andi. Karena memang benar Pak Andi. Menyanyi itu adalah sebuah ungkapan jiwa. Iya, Menyanyi, menangis, tertawa, marah, iya, itu semua ungkapan jiwa Pak Andi. iya, Dan itu nggak bisa bohong. Nggak mungkin orang marah terus dia bahagia, itu nggak mungkin. iya, Pasti ada something. iya, Nah, kenapa orang menangis pasti ada sesuatu hal. Mungkin dia senang, iya, berlebihan, akhirnya dia enjoy. Ya. Bisa juga dia sangat sedih sekali. iya, Nah, kalau kita menyanyi juga demikian sama. Apalagi kalau kita sedang perlu pertolongan Tuhan, iya, terus kita minta tolong Tuhan, terus kita berdoa, bahasanya sudah habis. betul. Ngomong kata-katanya udah nggak tahu mau ngomong lagi. Tapi kalau nyanyi kan bisa diulang-ulang terus. Dan Tuhan bisa taruh jawaban doanya Betul, melalui pujian. betul. Dan Ya, betul. suara Tuhan yang bicara kan. Iya. Jadinya. Jadi benar sekali bahwa kami juga di rumah memang ada mesbah keluarga. Iya, Diawali selalu dengan pujian. iya, Pujian aja dulu, kita bersyukur karena di dalam pujian ada doa betul, yang doa dilantunkan sehingga menjadi Betul. pujian lagu, sebuah lagu. betul. Nah, di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan pada kami sudah 1 tahun ini, dan pertama sekali dari seorang oma yang terjamah mendengar puji-pujian yang kita lakukan waktu kita bersiaran di Soul Worship program Soul Worship Ya. ini. Jadi oma udah umur 70 tahunan, dia kita punya nomor WhatsApp layanan doa Soul Worship. Lalu dia mau WhatsApp di layanan doa kami. Iya, Lalu dia tanya langsung kepada Peter, boleh saya minta nomor telepon Valen katanya. Iya. Lalu diberi, lalu kami
bersharing. Dari situ Pak Andi, kami ini dia hanya rindu bagaimana sih menyembah. Dia rindu menyembah seperti yang Tuhan berikan kepada kami ini. Akhirnya Tuhan menggerakkan hati saya untuk berkunjung, bertemu dengan Oma ini, yaitu Oma Kesia. Jadi kami datang, bercerita sambil ngobrol, bersharing. Dia cuma bilang gini, aduh saya senang sekali bersharing, bercerita dengan Ibu Valen, dengan Pak Peter. Nggak tahu ada apa, tapi saya menikmati seperti itu. Sampai bagaimana ya memuji yang sesungguhnya. Jadi kami percaya itu pekerjaan roh. Betul. Karena tujuan kami juga melayani pasti menjangkau jiwa-jiwa. Seperti yang disampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan kepada kita. Tetapi tentunya dengan karunia dan talenta masing-masing kita. Sebagai pengurus yang baik itu tadi dalam firman Tuhan. Jadi kita selalu bagaimana caranya kita bisa bukan menyentuh orang untuk hanya emosi sesaat, tetapi masuk dalam pemahaman yang benar tentang penyembahan itu sendiri. Bahwa worship itu tadi dari soul of worship, dari jiwa kita. Karena dalam jiwa kita menangis, di dalam jiwa kita berseru-seru dan menjerit. Begitu. Bukan hanya jiwa yang bergejolak saja, tetapi memaintain. Artinya bukan hanya sesaat, tetapi yang terus-menerus mendapatkan jiwa yang ingin memuji Tuhan dan rindu. Dan puji Tuhan, saya percaya itu impartasi dari kuasa Tuhan kepada Oma Kesia. Dan kami berdoa bersama, berfellowship, dan kami saling menguatkan, dan dia berbagi betapa dia rindu sekali menyembah Tuhan seperti yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Puji Tuhan. Itu buat saya sama Peter adalah suatu berkat. Karena firman Tuhan dia sudah tahu. Dia bilang saya baca firman Tuhan, saya berdoa. Tapi memuji Tuhan itu tadi Pak Andi. Betul. Dia bilang Oma Kesia katakan bahwa saya belum pernah merasakan sama-sama memuji Tuhan bersama dengan kami ini dan menikmati kasih Tuhan, dan dia ingin seperti itu. Dan memang selama kami pelayanan, Tuhan percayakan ini, ada jiwa-jiwa juga yang masuk di dalam WhatsApp layanan doa pada kami. Itu juga pasti tentang kesembuhan, tentang pergumulan dalam hubungan berkeluarga, juga di dalam kehilangan. Kita saling menguatkan dan kita memaintain terus. Dan saya bersyukur bahwa saya sama Peter dipercaya di Soul Worship ini juga banyak orang yang mendukung, support, dan mendoakan kami. Karena kami kuat, karena ada kekuatan dari Tuhan, kekuatan doa. Dan di dalam Nehemia 8 ayat 11 bilang bahwa sukacita di dalam Tuhan itulah kekuatan kami. The joy of the Lord is our strength. Cuman saya rubah, the joy of prayer is our strength. Dalam doa, itu aja. Gimana Peter, mungkin mau tambahkan? Saya jadi speechless. Banyak hal yang kami dapatkan di dalam pelayanan ini. Karena kita juga nggak tahu setelah 10 tahun Tuhan izinkan ada. Tadinya kita juga nggak tahu bahwa ini akan ada apa lagi setelah ini. Sebenarnya nggak terasa ya sampai 1 tahun ini. Tuhan itu punya rahasia yang luar biasa Pak. Dan membongkar rahasianya Tuhan tuh indah sekali Pak. Gitu. Nah banyak orang bilang sama kami, kalian itu luar biasa. Maksudnya bukan kita yang hebat, bukan. Maksudnya pelayan kalian itu menembus batas. Banyak yang jadi mengatakan. Tidak ada gereja, tidak ada tembok, interdenominasi. Tidak ada, jadi semua interdenominasi. Jadi kepada siapapun kami masuk, bahkan kepada orang yang bukan kami pun kami bisa ngobrol Pak. Yang tadi Valen sudah cerita bahwa sharing tentang keluarga, masalah suami istri. Saya sharing sama suaminya. Saya kasih tahu kalau kita begini. Kalau you gimana nggak Pak, terserah, tapi kita begini-begini. Mereka ikut Pak. Puji Tuhan. Gitu. Jadi artinya seneng lah. Karena kita tahu di radio itu kan yang nonton kan bukan hanya kita aja gitu. Banyak, karena radio kan terbuka dari Pak. umur, siapa dari, saja bisa lihat gitu. Jadi artinya kita tidak menutup kemungkinan siapapun akan melihat program ini. Puji Tuhan. Tapi kami tidak pernah menyinggung ataupun membahas sesuatu hal yang berhubungan dengan institusi dan lain-lainnya. Karena yang kami mau, kami hanya mengupas firman Tuhan, mengasih tahu apa yang Tuhan kasih tahu buat kami kepada semua orang, dan kami pengen dapat impact balik hasil pelayanan ini seperti apa. Dan kalau kami juga bukan bicara kesuksesan dalam pelayanan Pak Andi, bahwa saya punya hikmat begini, bila yang kita pikirkan hanya kesuksesan, itu kita bicara pekerjaan.
Tapi bila yang kita pikirkan hanya kesetiaan, itu pelayanan. Dan bila kita berhenti karena tidak ada yang berterima kasih, itu pekerjaan. Betul. Bila kita terus bekerja, walaupun tidak dikenal siapapun, itulah pelayanan. Jadi saya percaya banget bahwa known by the people atau unknown by the people, tapi yang paling penting apakah Tuhan mengenal kita. Betul. Dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai pengurus yang baik itu tadi, Pak. Betul. Tuhan. Karena kasih karunia Allah saja. Dan kita juga mau di saat nanti waktu kita tiba, Pak, kita ketemu Tuhan, Tuhan bilang kamu finishing well, kamu udah selesai benar. Itu jadi menjadi tanggung jawab kita. Iya. Bagaimana finishing well. well. Jadi saya tidak pernah mau ngomong bahwa Soul Worship udah 10 tahun loh gitu. Saya nggak pusing, Pak. Mau 10 tahun buat saya bukan sebuah kebanggaan gitu. Betul. Tapi kebanggaan saya adalah selama ini Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami dan Tuhan berikan kepada kami untuk melayani Tuhan. Betul. Dan menjadi berkat. Iya, dan jadi berkat gitu. Betul. Jadi nanti pada suatu hari ya kita nggak tahu kan waktu kita kapan, Pak. Iya kan. Tapi tiba-tiba kalau Tuhan udah izinkan sesuatu dan ketemu Tuhan langsung, Tuhan bilang Peter, Valen, kalian sudah melakukan yang terbaik. Aduh, senang banget, Pak. Iya kan? Betul. Senang sekali gitu. Betul. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sama tim-tim yang sudah banyak mensupport kita juga, Pak Andi yang selalu mendoakan Pak Andi, kita. Bu Leni, Tuhan berkati. Ada Brother Todi Terus ada juga. Bro Todi yang selalu mensupport kalau kita bikin kita taping. Nah, dia tim kita yang luar biasa, Pak. Wah, luar biasa. Bro Todi. Dan kita juga punya anak-anak. Dan ada Bro Agung, ada Bro Agung yang selalu bersama dengan saya. Kita pelayan bareng selalu bertiga. Wah, mantap itu. Dan Soul Worship ini juga keluarga, Pak Andi. Anak-anak kita juga sebagai intercessor dan juga di dalam ministry kita. Jadi keluarga. Soul Worship pada dasarnya adalah keluarga. Betul. Mungkin yang selama ini kita pelayanan di radio atau di YouTube itu bersama Heartline itu saya sama Peter. Tetapi anak-anak ada di dalamnya. Oh, puji Tuhan. Jadi, yang mendukung ya. Anak-anak yang juga ada di dalam. Terima kasih juga buat Heartline karena Tuhan pakai Heartline untuk menjadi sarana kami untuk melayani Tuhan di situ. Ya, puji Tuhan. Karena sesuatu yang nggak pernah kita pikirin lah, Pak. Kita dapatkan. Dan semua sahabat-sahabat kita, hamba-hamba Tuhan yang sudah dan hamba-hamba Tuhan sudah bersama bergabung, dengan kita, termasuk Pak Andi, Bu Leni. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, setia dengan perkara kecil. Nanti Tuhan percayakan perkara besar. Amin, puji Tuhan. Dan tinggal didoakan supaya melalui kehadiran Soul of Worship, mereka sadari yang nonton maupun yang dengar, mereka sadari Tuhan mengutus Pak Peter sama Ibu Valen untuk dalam kehidupan mereka. Amin. Betul. Dan satu hal lagi, Pak. Kalau ada orang tanya gini, Pak, viewernya berapa? Saya nggak peduli sama viewer. Iya, kami nggak terlalu ini viewernya berapa. Tuh Pak, udah like berapa? Saya nggak peduli like-nya berapa. Betul. Tapi gini, tunggu. Kalau ada yang bilang ada yang thumbs down, yang kan ada juga kayak gitu tuh. Senang saya, Pak. Makin dia begini, saya doain dia gitu. Justru yang begini-begini, oke lah. Tapi kalau ada yang begini, berarti kan ada yang nggak suka. Nah, satu hal, Pak. Kalau ada orang yang nggak suka melihat kita melayani Tuhan, itu artinya iblis yang ada di dalamnya sedang digelitik. Itu kalau ada di WhatsApp saya ada, Pak. Iya kan? Jadi kalau ada orang nggak suka melihat kita melayani Tuhan, itu artinya iblis yang di dalam orang itu lagi ngelitik. Gitu. Tetapi gitu. Terus katakan yang ini supaya iblisnya pergi. Tadi yang nggak like jadi like gitu. Ya maksudnya. Dan satu hal lagi di radio kita ada pendengar, Pak, bukan cuma nonton aja. Pendengar itu juga unlimited. Jadi buat kita berapapun viewersnya, berapapun pendengarnya, yang paling penting berapa banyak jiwa yang diselamatkan hari itu. Dan yang dijamah Tuhan, yang terberkati gitu sih, Pak. Ya. Maju terus Pak Peter sama Ibu Valen. Karena terima kasih Pak Andi. Pandemik boleh terus berlangsung. Tapi iman dan kreativitas kita jangan mati. Amin. Untuk berkarya. Amin. Bagi kerajaan Allah. Karena bagi Pak Peter sama Ibu Valen berkaryanya melalui worship. Amin. Dan sharing worship itu yang membuat mereka boleh baik yang mendengar maupun yang menonton. Mereka boleh dibangkitkan iman mereka. Amin. Pengharapan mereka boleh dibangkitkan lagi berkobar-kobar dan kasih mereka itu yang paling penting. Amin. Maju terus Pak Peter sama Ibu Valen. Senang kita sangat diberkati oleh kehadiran mereka. Ada pesan boleh nggak Pak Andi? Oke, semua brothers and sisters yang di rumah, di dalam badaimu teruslah melayani Tuhan.
Karena di dalam badai kita harus jadi berkat tetap bagi orang lain. Tuhan berkati kita semua. Ya, Tuhan berkati. Shalom. God bless, shalom. God bless. Shalom. Shalom, saya Pastor Jonathan Prawira ingin mengucapkan blessed anniversary yang pertama untuk Soul of Worship Radio. Kalau bicara tentang Soul of Worship, saya adalah saksi mata bagaimana Bro Peter dan Sis Valen sudah sejak lama memiliki hati yang melayani Tuhan, setia sampai saat ini. Saya bersyukur bisa sering bekerja sama dengan Bro Peter, Sis Valen dalam berbagai kesempatan, termasuk juga album ya. Soul of Worship pernah mengeluarkan album. Dan sekarang pun kami masih bekerja sama. Saya sebagai narasumber setiap bulan untuk acara Soul of Worship Radio di Radio Heartline setiap hari Kamis jam 8 malam. Jangan lupa saksikan ya, karena visi kami adalah setiap umat Tuhan semakin mengenal siapa Tuhan kita, semakin mengalami kasih dan kuasanya yang nyata di hidup kita, dan semakin dibentuk menjadi pemenang. Sekali lagi selamat, dan Tuhan Yesus memberkati. Sekarang ini kita belajar bagaimana kita membalas atau mencukupkan yang pernah. Pada saat kita duduk tenang, kita akan melihat potensi-potensi itu yang bisa kita kerjain.